Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Suryadi Abdullah SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan. Dengan nomor UKG 201901292325. Bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga pada hari ini Sabtu 6 Desember 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sinabang pada mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi prinsip-prinsip dasar akuntansi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Kemudian untuk memberkahi pelajaran kita hari ini, saya mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajarnya. Kepada ketua kelas disilakan. Doa ketua kelas tadi, mudah-mudahan pelajar kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, untuk mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak mengecek ya kesiapan belajarnya. Yang pertama dari sampah nggak ada kan? Aman ya. Dan kemudian nanti saya langsung absen. Nanti teman-teman tunjuk tangan aja bilang hadir terus. Yang pertama Muhammad Salanur, Pak. Oke, kemudian Ifmul Taqwa. Ya, nggak ada ya? Nggak ada upaya. Kemudian ST M Habli Ar-Rahim. Oke, kemudian Olivia Sari Sapitri. Oke, kemudian Muhaisa kalian ya. Kemudian Fandang Sakin. Kemudian Risa Adelovita. Kemudian Dilanku Dialku Afwa. Kemudian Rido. Kemudian Regil. Kemudian Ebi. Teman-teman ada semua ya untuk hari ini ya. Oke, kemudian untuk menambah semangat kita atau cinta nasional kita kepada negara yang tercinta, negara Indonesia, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Oke, dengan menyanyikan lagu nasional lagi, mudah-mudahan diharapkan kepada kita semua cinta tanah air kita, cinta nasional kita masih tumbuh dan masih kuat dalam diri kita masing-masing. Oke, selanjutnya teman-teman, yang pertama, sebelum Bapak masuk ke materi kita hari ini, terlebih dahulu Bapak berikan sedikit motivasi untuk belajar lah ya. Dari teman-teman, yang pertama, pelajaran kita hari ini adalah mengenai nanti itu tentang akuntansi, mengenai dengan ekonomi. Teman-teman perlu diketahui di sini sebagai bekal kita nanti, bekal teman-teman di universitas nanti di perguruan tinggi lagi, teman-teman sudah mengetahui dari sini apa itu dasar-dasar akuntansi, apa itu keuangan. Jadi teman-teman itu ilmu perlu digali lagi. Jadi perlu dicari lagi bukan hanya melalui ruang kelas, tetapi melalui sosial media. Sekarang zamannya zaman teknologi. Jadi teman-teman sudah bisa memanfaatkan yang namanya teknologi. Jadi sumber untuk mencari pelajaran dan mencari pengetahuan itu bukan hanya di dalam ruang kelas. Jadi teman-teman, banyak sekali medianya yang bisa membuat kita menambahkan ilmu. Selain daripada ruang kelas, juga
ada seminar-seminar, ada juga melalui sosial media, ada YouTube, macam-macam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik teman-teman, yang ke selanjutnya saya berterima kasih kepada teman-teman. Saya berikan apresiasi telah meluangkan waktunya, telah berhadir pada hari yang berbahagia ini untuk mengikuti pelajaran kita untuk selanjutnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk membentuk pengetahuan teman-teman, untuk memberikan dasar pengetahuan teman-teman mengenai yang namanya ilmu-ilmu ekonomi atau yang disebut dengan akuntansi. Di sini udah ada yang tahu nggak akuntansi itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ceritakan. Belum ada ya? Oke, nanti kita jelaskan di materi. Apa itu akuntansi, nanti apa itu keuangan, nanti kita jelaskan yang dasar-dasarnya saja. Atau lebih yang filosofnya saja yang kita ambil, ya kan? Kemudian, teman-teman, kita langsung masuk ke materi kita pelajaran hari ini, yaitu prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Teman-teman, tadi belum ada ya mengetahui apa itu akuntansi. Secara garis besar, akuntansi itu adalah pencatatan, teman-teman. Akuntansi itu adalah pencatatan. Contohnya begini, teman-teman. Di dalam dunia usaha, ada yang mau jadi pengusaha? Ada. Nanti teman-teman yang mau jadi pengusaha diperlukan yang namanya akuntansi, ya kan? Akuntansi itu salah satu pengertiannya adalah pencatatan. Kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, fungsi akuntansi yang pertama adalah jika teman-teman ada usaha, yaitu mencatat laporan keuangannya. Barang masuk, barang keluar, uang keluar atau uang masuk, itu disebut dengan pencatatan atau akuntansi, teman-teman. Di sini bisa kita lihat, bisa kita baca pengantar akuntansi dan perbankan. Dunia keuangan yang kompleks dapat disederhanakan dengan memahami dua pilar utama. Yang pertama akuntansi dan yang kedua ada perbankan. Yang keduanya ini adalah saling terkait dan esensial dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Kemudian di sini adalah akuntansi merupakan jantung keuangan, jantung laporan keuangan. Akuntansi adalah sebuah sistem pencatatan atau pengklasifikasikan dan pelaporan transaksi keuangan satu entitas. Ini adalah bahasa bisnis, jadi tidak bisa kita pakai kalau di dalam dunia usaha. Kalau kita sederhanakan, yang tadi di awal tadi Bapak jelaskan bahwa akuntansi adalah merupakan pencatatan atau pengklasifikasikan. Kalau kita hubungkan dengan dunia usaha, jadi setiap barang keluar atau laporan keuangan itu disebut dengan akuntansi. Itu teman-teman. Sebelum lanjut ke step selanjutnya, kita ke perbankan. Ada yang bisa mengulang yang Bapak jelaskan dari awal tadi mengenai dengan akuntansi. Baru kamu itu saya jelaskan. Akuntansi itu pencatatan ya Pak. Bisa begitu ya? Betul Pak. Siapa namanya? Bisa Pak. Risa, kamu bisa. Gak apa-apa, kalau takut.
Akuntansi itu secara garis besar dia adalah pencatatan. Dan di dalam akuntansi itu kayak dia tuh pencatatan tentang keuangan dari pekerjaan kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, yang dijelaskan oleh teman kita tadi itu udah betul apa yang tadi Bapak jelasin di awal tadi, bahwa akuntansi itu adalah merupakan pencatatan atau mengklasifikasikan, merupakan laporan terhadap suatu laporan keuangan. Kalau kita kaitkan lagi dengan tadi dunia usaha, laporan lagi itu adalah laporan keuangan kita dalam usaha. Contohnya begini, misalnya si Fatan memiliki usaha kelontong lah. Kalau dia tidak menggunakan prinsip dasar akuntansi, maka laporan keuangannya tidak jelas. Dia tidak tahu mengidentifikasi keuangan masuk dan keuangan keluar. Apakah dia mendapatkan keuntungan, apakah dia mendapatkan kerugian. Itu tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa diketahui oleh yang punya usaha atau si Fatan tadi. Nah, dengan adanya prinsip dasar akuntansi ini adalah dengan pencatatan, maka dia tahu laporan keuangan dalam dunia usahanya. Nah, biar sebulan berapa dia dapat, misalnya income-nya berapa, nah, kerugiannya berapa, meminimalisasi tadi resiko juga melalui laporan keuangan tadi atau melalui prinsip dasar akuntansi tadi. Jadi dengan adanya laporan keuangan tadi, kita bisa melihat ini resikonya sekian, keuntungannya sekian, ruginya sekian. Itu fungsi dan tujuan daripada akuntansi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk di karena tadi di sini ada dua, akuntansi dan perbankan. Jadi saya jelasin, yang pertama perbankan itu adalah satu organisasi atau satu kelompok yang dibentuk melalui satu badan hukum. Dia resmi, teman-teman. Perbankan itu adalah merupakan suatu kelompok yang dibentuk melalui badan hukum dan di dalamnya ada pengoperasian transaksi. Itu, teman-teman. Perbankan itu pada dasarnya adalah merupakan suatu kelompok atau organisasi yang dibentuk melalui badan hukum dengan tujuan adalah melakukan transaksi di dalamnya. Bisa dipahami ya? Jadi perbankan itu adalah merupakan suatu kelompok yang dibentuk melalui badan hukum yang berkekuatan hukum, bahwa perbankan adalah salah satu sektor yang mengelola dana masyarakat melalui berbagai produk dan layanan keuangan, berfungsi sebagai tulang punggung sirkulasi uang dalam perekonomian. Bisa dipahami ya? Bisa kan? Maju kan? Bisa diulang kan? Sini, ini yang pintar. Siapa ya? Bisa kalau ke depannya. Aku tahu nih siapa yang ini instingnya kuat, Bapak bisa aja. Orang yang ini insting kuat dan cinta tuh dia memahami, seriusnya tinggi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mengulang apa yang disampaikan oleh ini, yaitu perbankan adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh badan hukum yang mana organisasi tersebut bertugas untuk melayani transaksi keuangan. Mungkin dengan itu yang dapat sampaikan saya. Terima kasih. Oke, mereka akan pertanyaannya. Oke, tadi udah dijelasin teman-teman, sifat tadi udah betul, sudah panggil. Lagi ya, lupa.
si Rani tadi itu sudah sangat betul kan bahwa tadi perbankan itu adalah merupakan satu kelompok yang dibentuk melalui badan hukum yang kuat. Tujuannya adalah untuk melakukan sebuah transaksi keuangan masyarakat. Itu adalah perbankan. Oke, selanjutnya kemudian selanjutnya adalah prinsip mempertemukan atau disebut matching principle. Ini sebelumnya ada yang belajarnya? Belum. Prinsip mempertemukan atau matching principle. Prinsip ini mengharuskan beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk secara akurat mencerminkan laba bersih atau entitas dengan mengaitkan upaya atau beban dengan hasil pendapatan. Kalau kita lihat di bawah ada korelasinya. Yang pertama ada korelasi langsung. Di sini korelasi langsung adalah beban yang terkait langsung dengan pendapatan. Misalnya harga pokok penjualan diakui bersamaan dengan pendapatan tersebut. Yang kedua ada alokasi periode. Alokasi periode di sini adalah merupakan beban yang tidak terkait langsung dialokasikan ke periode yang relevan secara sistematis, atau misalnya depresiasi aset. Itu yang disebut dengan alokasi periode. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat ada laba akurat. Apa itu laba akurat? Adalah memastikan laporan laba rugi menyajikan kerja keuangan yang realistis pada suatu periode. Itu disebut dengan laba akurat. Kemudian manfaat daripada prinsip konsistensi tadi adalah yang pertama adalah perbandingannya mudah. Perbandingan mudah di sini adalah memungkinkan pengguna laporan untuk membandingkan kinerja keuangan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi teman-teman, yang pertama ada manfaatnya adalah untuk membandingkan laba dari tenaga usaha teman-teman dari satu tahun pertama ke tahun selanjutnya. Itu yang pertama manfaatnya, laporan keuangan tadi. Jadi kita bisa tahu nih hasil kita di bulan ini dengan nanti di bulan berikutnya. Itu adalah merupakan manfaat daripada pencatatan akuntansi tadi. Selanjutnya contoh di sini bisa kita lihat ada contoh praktisnya adalah sebuah perusahaan secara konsisten menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aset tetapnya. Jika satu tahun perusahaan memutuskan untuk beralih ke metode saldo, namun perubahan ini harus diteruskan secara rinci. Dalam catatan atas laporan keuangan termasuk dampaknya terhadap angka keuangan. Kemudian ada prinsip kedua, yaitu ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Di sini prinsip pengungkapan penuh ini adalah semua informasi
yang material, yang relevan, yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan harus diungkapkan secara lengkap. Jadi teman-teman, prinsip kedua ini adalah dengan adanya pencatatan dasar akuntansi tadi, kita bisa dapat bisa mengambil keputusan. Kita bisa mengambil keputusan terhadap usaha kita sendiri atau terhadap usaha perusahaan yang sedang kita pimpin. Itu teman-teman tujuan daripada pencatatan akuntansi tadi. Selanjutnya, informasi ini tidak hanya berupa angka dalam laporan utama, tapi juga data tambahan dalam catatan atas laporan keuangannya. 1. Transaksinya harus detail. Penjelasannya adalah tentang kebijakan akuntansi, rincian utang piutang dan investasi. Jadi di sini adalah, jadi dengan adanya pencatatan akuntansi tadi, kita tahu rugi maupun kita hasil. Contoh kecil dulu di dunia usaha, misalnya jualan sembako. Jualan sembako kita bisa tahu utang piutang dari nasabah yang membeli di usaha kita. Itu daripada akuntansi tadi. Kemudian, mengapa prinsip akuntansi itu penting? Prinsip-prinsip akuntansi dasar adalah tulang punggung untuk memastikan laporan keuangan yang andal, kredibel, dan mudah dimengerti. Jadi, untuk pencatatan akuntansi ini bisa dibuat lebih kredibel atau mudah dimengerti. Contohnya, untuk biasanya kalau kita lihat di usaha-usaha itu ada laporan keuangannya dibuat dalam bentuk besar. Jadi ditulis, ada yang ditulis di situ laporan keuangannya baik itu per hari maupun per bulan ataupun per tahun. Jadi melalui laporan atau buku besar tadi, usaha tadi bisa dianalisis berkembang atau tidak berkembangnya. Jadi melalui laporan keuangan tadi, si pelaku usaha tadi bisa menganalisa kemajuan daripada usaha yang ia kembangkan tadi. Begitu teman-teman. Selanjutnya, di sini ada studi kasusnya. Nah, kita masuk di contoh penerapan prinsip akuntansi dalam praktiknya. Bagaimana sih contohnya? Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam skenario bisnis nyata. 1. Biaya historis. Sebuah perusahaan membeli mesin produksi seharga NP 100 juta. Meskipun nilai pasarnya mungkin berfluktuasi, mesin tersebut akan terus dicatat dalam pembukuan seharga 100 juta. Ini memastikan objektivitas dan keandalan data laporan keuangan usaha. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan di sini adalah pendapatan dari penjualan diakui bukan saat pesanan diterima, melainkan saat barang dikirim pada pelanggan atau jasa setelah selesai diberikan. Ini mencerminkan kapan nilai ekonomis benar-benar diperoleh atau kapan keuntungan benar-benar kita dapatkan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah yang ketiga adalah prinsip mempertemukan.
Beban gaji karyawan dicatat. Nah, di sini gaji sampai di gaji karyawan pun dicatat melalui laporan keuangan. Jadi teman-teman mungkin nanti ke depannya teman-teman ada yang menjadi kasir. Misalnya teman-teman si Ragi nanti kuliahnya di mana, misalnya di Medan atau di Manaceh. Kalau kita yang dekat aja lah kan di Manaceh, kalau nggak di Melabu, ya. Jadi nanti mungkin teman-teman ada di samping kuliah ada yang menjadi kasir. Nah, itu kasir fungsi utamanya adalah mencatat, bukan hanya melayani pembeli, tapi mencatat. Mencatatnya itu laporan keuangannya dari segala jenis, baik itu gaji-gaji karyawannya, yang tadi transaksinya, ruginya, hasilnya itu melalui tadi kasir. Itu yang digunakan adalah ilmu pencatatan tadi atau ilmu akuntansi tadi, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akuntansi ini dasarnya, prinsip dasar akuntansi itu cukup penting untuk dipahami terhadap kita. Karena ini berkaitan bukan hanya untuk dunia usaha, tetapi sebetulnya untuk mengatur keuangan kita itu perlu dipergunakan oleh akuntansi. Supaya apa? Pengeluaran kita dengan pendapatan kita sendiri itu bisa kita lihat. Jadi jangan sampai nanti teman-teman pendapatannya kecil, tapi pengeluarannya luar biasa. Nanti dengan tadi pencatatan akuntansi tadi, kita bisa menganalisis pengeluaran kita ataupun pendapatan kita. Ada yang bisa dipelajari? Bisa kan? Ada bisa. Saya yakin bisa. Ini kan luar biasa di sini siswa Muhammadiyah ini kan. Nanti sebentar lagi ini Bapak di sini mengajarnya. Kami kasih dulu. Ya. Ini itu teman-teman. Baik. Menunggu ini kita lihat dulu sebentar, ada lagi azan. Ya. Nanti teman-teman yang ini setelah selesai dari Muhammadiyah, rencananya kuliahnya kemana? Di Indonesia. Kemudian selanjutnya nanti kita untuk kegiatan ini nggak terlalu lagi banyak, ada beberapa slide lagi. Kemudian nanti kita akan bentuk kelompok ya. Nanti silakan langsung apa yang jadi pelajaran kita materi kita hari ini nanti tulis aja yang dirasa dipahami. Nanti teman-teman presentasi satu ini kelompoknya ke depannya. Dirangkum awan, rangkum itu bermacam-macam.
kebetulan sedikit saya ceritakan teman-teman. Saya sebetulnya sebelum saya bekerja menjadi guru, saya backgroundnya di perbankan. Saya bekerja di kaca satu tahun itu di cabang di cabang saya bekerja di situ satu tahun setengah. Kemudian selanjutnya saya dimutasi saya bekerja lagi di BUMN Badan Usaha Milik Negara, tahu kan BUMN. Ini sedikit saya ceritakan. Saya bekerja di BSI, sebelumnya bukan BSI, namanya BSN. Sebelum merger itu bergabung itu bahasa Indonesia. Jadi sebelum merger saya bekerja di BSN. Habis itu 4 bulan saya di BSN itu dilakukan merger oleh pemerintah atau bergabung yang disebut dengan BSI. Jadi Bapak bekerja di BSI kurang lebihnya ada 2 tahun setengah. Setelah itu Bapak keluar karena dimutasi dalam jam. Karena Bapak dimutasi dalam Bapak ambil dan Bapak memutuskan pulang sini dan di sini jadi kalau sedikit motivasi, jadi untuk pengalaman itu bukan hanya satu jalur kita ambil. Jadi Bapak jadi guru ya, jadi operator ya, biar jadi perbankan di pernah ya. Kemudian awal sedikit saya kasih motivasi sebagai teman-teman ya. Jadi di perkuliahan itu yang perlu kita maksimalkan ada yang pertama sosialita. Organisasi itu cukup penting. Organisasi itu cukup penting, relasinya kuat di situ. Jadi Bapak dapat pekerjaan, dapat ilmu pengetahuan itu melalui organisasi, jalur organisasi. Yang Bapak mengikuti adalah organisasi yang lain. Pemuda Muhammadiyah pernah saya ikuti, tapi saya lebih backgroundnya di HMF. Ada tahu nggak? Ini himpunan mahasiswa yang dari Jepang. Jadi Bapak mengetahui itu. Kemudian dulu Bapak jadi apa ya? Ketua Genbi di universitas, bukan sekolah, universitas. Jadi Bapak yang ketuanya, yaitu Genbi itu tidak semata-mata orang bisa dapat. Genbi itu adalah generasi baru Bank Indonesia. Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi salah satu perwakilan dari universitas yang menjadi ketuanya Bapak. Kita dapat uang setiap ininya 12 juta. Itu menjadi motivasi teman-teman lah. Jadi mulai dari sekarang teman-teman belajar. Jadi untuk mendapatkan ini, untuk Genbi tadi ini adalah orang-orang yang terpilih. Pertama prestasi, yang kedua nilainya dipertahankan, yang ketiga ada relasi harus kuat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi kita. Di sini adalah pentingnya memahami akuntansi dan perbankan dasar. Pengetahuan ini adalah merupakan bekal penting terhadap untuk individu maupun bisnis dalam mengelola dan mengembangkan keuangan. Kalau kita bisa lihat dari diagram di sini adalah yang pertama adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi tujuan daripada laporan keuangan tadi atau pencatatan akuntansi adalah untuk mengambil keputusan. Supaya keputusan itu kita ambil secara tepat, maka diperlukan yang pertama yang perlu adalah pencatatan akuntansi yang akurat atau pelaporan keuangan yang akurat. Maka kita bisa mengambil keputusan yang akurat dan tepat. Itu tujuannya. Mungkin di sini memungkinkan Anda membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan strategis. Kalau kita lihat di pengertiannya tadi, kalau yang sudah Bapak jelasin adalah tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang tepat supaya apa? Usaha kita sesuai dengan jalur yang kita harapkan.
Kemudian ada di sini analisis laporan keuangan, membantu untuk membaca, membantu dalam membaca dan menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada kesadaran risiko dan peluang, yaitu meningkatkan pemahaman Anda tentang risiko dan peluang di pasar keuangan. Selanjutnya ada literasi keuangan, meningkatkan literasi keuangan pribadi untuk masa depan yang stabil. Yang selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi tahu kan? Transparan itu transparansi. Jadi dia jelas, itu yang disebut dengan transparansi. Akuntabilitas itu akurat. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga keuangan. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan dan aksi nyatanya, ini terlebih dahulu kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok, nanti kan sudah terkelompok nih. Ya, ada kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Bapak kasih gambaran, bisa dicatat aja. Apa yang pokoknya apa yang dipikir tadi Bapak jelasin, dicatat dan dituangkan di dalam kertas. Oke, kelompok pertama. Satu orang lagi boleh. Sini bisa. Kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan teman-teman diskusi, silakan dituangkan di dalam kertas yang menjadi tadi materi kita hari ini. Nanti teman-teman jelasin atau lakukan di depan satu persatu itu. Silakan teman-teman. Nah. Silakan berdiskusi. Tadi kan sudah jelasin apa itu akuntansi dalam pencatatan, yang dilakukan. Satu orang yang berpikir, 2 orang yang berpikir. Tulis aja apa yang menjadi yang kepala kalian tulis. Kita teman-teman berkelompok ya ke depan dan 3 kelompok ya kali presentasi nanti. Ya, ada 2 model yang Bapak jelasin, ada akuntansi kemudian ada perbankan. Dan kalau akuntansi atau pencatatan
klasifikasian. Ya, kalau kita hubungkan ini dunia usaha apa fungsi daripada kita tadi? Jadi ngamalkan ya, mengamalkannya. Kalau kita hubungkan ini dunia usaha apa fungsi daripada perjalanan akuntansi? Nah, itu bisa ya. Tapi setelah kita presentasi ini, kita belajar, nanti selanjutnya ada teman-teman akan mengerjakan LKPD ya, lembaran kerja siswa. Apa? Nanti ada lembaran LKPD, suatu nanti saya kasih lembarannya, akan teman-teman jawab melalui lembaran tadi. Ini tadi sudah Bapak siapkan di sini nama lembaran LKPD-nya. Ada yang masih ada teman-teman? Oke, ini. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, siapa yang akan menjadi perwakilan untuk membacanya? Boleh? Langsung berdiri aja, berikan salam, perkenalkan dari kelompok mana, kemudian diperkenalkan teman-teman nama-nama teman-teman yang juga punya itu sendiri. Ya? Kelompok yang selesai apanya itu? Nah, perkenalkan kemudian perkenalkan juga teman-temannya dari kelompok mana, perkenalkan
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan diskusi tentang akuntansi dan perbankan. Nah, baiklah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Fahmi Saleh. Dan ini teman-teman saya, Muhammad Halisa, Olimpias dari Fitri, Risa dari Lengka. Lanjut, saya bacakan. Akuntansi adalah pencatatan yang dimana setiap keuangan di dalam suatu usaha atau organisasi akan dicatat oleh bidang akuntansi. Ini akuntansi berfungsi untuk menghitung uang masuk dan keluar agar tidak terjadi kelalaian terhadap uang perusahaan serta kejelasan tentang uang. Yang kedua, perbankan ya, adalah suatu layanan keuangan yang dibentuk oleh badan umum, oleh badan hukum yang bertujuan untuk membantu keuangan masyarakat. Baiklah, sampai di sini saja yang kami sampaikan. Saya akan membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah membacakan tadi hasil presentasinya. Ini sudah betul teman-teman, apa yang sudah dirangkum oleh kelompok 2 adalah sini adalah akuntansi adalah merupakan pencatatan yang dimana setiap keuangan di dalam suatu usaha atau organisasi akan dicatat oleh bidang akuntansi ini. Nah, akuntansi ini berfungsi untuk menghitung uang masuk dan keluarnya uang agar tidak menjadi kelalaian terhadap uang perusahaan serta kejelasan tentang uang. Kemudian ada perbankan. Perbankan adalah suatu layanan keuangan yang dibentuk oleh badan hukum yang bertujuan untuk membantu keuangan masyarakat. Ini sudah betul. Kemudian kelompok selanjutnya siapa? Ini udah kelompok 3. Udah, silakan dipresentasikan. Alhamdulillah, kami akan menyampaikan dari hasil diskusi kami. Itu saya akan memperkenalkan diri. Kenapa nama saya adalah Pak Yanda. Saya adalah seorang siswa di kelas 3A. Asal saya dari Desa Rasipi, Kecamatan Jakarta Tengah. Baiklah, di sini dijelaskan bahwa akuntansi adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Akuntansi ini juga adalah bagian yang adalah bentuk sistem pencatatan dari berbagai keuangan dan juga mengatur keluar dan masuknya dana akuntansi. Supaya apa? Agar tidak terjadi kelalaian dalamnya dan dapat teratur dengan mudah. Nah, ini perbankan adalah suatu kelompok yang dibangun oleh badan hukum yang bertugas untuk melayani keuangan masyarakat. Nah, aktivitas dari perbankan ini juga bukan hanya untuk melayani keuangan masyarakat saja, keuangan masyarakat saja, tetapi untuk memastikan bahwa adanya penarikan dan penyetoran dan mereka harus meneliti dari bagian keuangan masyarakat tersebut. Nah, ketika
kaitannya dengan dunia bisnis adalah mencatat dari berbagai data keuangan dan menjadi perhitungan modal untuk mengatur keuangan yang masuk dan keluarnya dana akumulasi. Maksudnya itu adalah dalam dunia bisnis mereka harus mencatat dulu apa saja yang akan mereka persiapkan untuk menjalani bisnis. Misalnya dia mau menjual ini, mau berdagang itu, tapi pertama kita harus seseorang itu harus mencatat dulu apa-apa saja yang diperlukan untuk memulai bisnisnya. Demikian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Bila itu oleh Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa untuk dia. Teman-teman, tadi cukup jelas ya apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dibahas oleh kelompok 3. Ini menjadi catatan kita bahwa di sini adalah akuntansi adalah sistem pencatatan atau pengkalkulasian dan pelaporan transaksi keuangan di suatu entitas. Kemudian ada perbankan. Perbankan adalah suatu kelompok yang dibentuk melalui badan hukum yang bertugas untuk melayani keuangan masyarakat. Di sini bukan hanya keuangan masyarakat, tapi keuangan perusahaan pun melalui perbankan. Jadi perbankan itu bukan hanya tempat masyarakat menyimpan uang, tetapi merupakan juga perusahaan melakukan transaksi bisnis yaitu melalui jalur perbankan. Kemudian di sini ada kaitannya dengan bisnis. Cukup penting sekali. Tanpa ada pencatatan akuntansi, bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Itu teman-teman kaitannya. Bukan harus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang menjelaskan. Perkenalkan dulu namanya. Namanya siapa? Kawan-kawannya siapa? Silakan. Saya Muhammad Salamun. Dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu akuntansi dan perbankan. Akuntansi secara garis besar yaitu pencatatan, mengklasifikasikan keuangan baik dari uang pemasukan maupun pengeluaran. Fungsinya untuk mengetahui untung dan rugi dalam mempunyai usaha. Contohnya usaha kecil-kecilan seperti toko lontong. Akuntansi berguna untuk menghitung uang yang masuk dan yang rugi. Untuk perbankan dalam berbisnis adalah layanan keuangan khusus yang disediakan bank untuk perusahaan. Contohnya seperti tabungan bisnis, kredit, dan pinjaman. Sekian presentasi kelompok 1. Dan itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Teman-teman, apa yang dijelaskan tadi kelompok 1 itu sudah benar, sudah bisa dipahami juga. Jadi bahwa akuntansi itu, jadi jawabannya hampir mirip semua. Jadi akuntansi adalah merupakan pencatatan, laporan keuangan, dan teman-teman dari kelompok 1 juga mengaitkan tadi, juga mengambil contoh atau sampelnya adalah dunia usaha kecil-kecilan. Jadi semua apa yang menjadi di dalam dunia usaha tadi juga kita perlu dicatat atau perlu diberikan laporan keuangan. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya usaha yang dia kembangin atau yang dia berikan menjadi jelas untuk teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pengerjaan LKPD, teman-teman. Cuma sebelum masuk ke pengerjaan LKPD terlebih dahulu, teman-teman apa yang teman-teman pahami hari ini itu walaupun sedikit, ilmu itu tidak terlalu banyak, teman-teman. Sedikit kita pahami, namun dasarnya sudah ada.
Yaitu walaupun tadi kita sedikit belajar, yaitu memahami tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi dan perbankan dasar, itu menjadi nanti dasar teman-teman, jadi bekal teman-teman juga nanti di perguruan selanjutnya untuk menjadi bahan yang tepat. Jadi dan percaya saya teman-teman, nanti di jenjang selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tadi ekonomi, itu salah satunya tadi akuntansi dan perbankan. Oke, selanjutnya adalah teman-teman mengerjakan LKPD. Jadi ada beberapa jawaban di sini teman-teman. Nanti teman-teman silakan jawab menjadi pertanyaan di dalam LKPD ini. Nanti jawab aja apa yang sudah dengan menjadi pertanyaan di sini, sesuai dengan nalar dan sesuai yang saya jelaskan tadi. Ya, waktunya Riko saya kasih 10 menit. Ya, nanti di sini ada jenis nama, kemudian komputernya. Oke, silakan teman-teman dikerjakan kesadarannya. Tulis saja langsung di depan jawabannya, di depan pertanyaannya. Ini. Ya, ada. Pulpen ada. Silakan teman-teman ya, dikerjakan. Waktunya nanti lebih kurang 10 menit atau 15 menit. Tulis aja apa yang bisa di
Ada yang udah siap? Lima menit lagi. Siap? Silakan ditutup. Yang lain silakan dikerjakan. Oke. Yang lain silakan dikerjakan. Untuk satu, saya siap. Silakan dijawab aja. Salah diperbaiki. Nanti salah kita perbaiki. Salah kan nggak diukur. Jadi salah itu adalah merupakan awal daripada kebenaran kita. Jadi
Jadi kita segala sesuatu itu adalah dimulai dari kesalahan dan dimulai dari ketidaktahuan. Kenapa? Udah siap? 3 menit lagi. Kita membangun wudhu. Sholat. Itu kita akan ini kita akan di slide kesimpulan. Lebih tadi itu. Nah, namanya tuh. Ada apa? 5 itu 6. Iya. Dah. Oh. Dua orang lain. Enggak. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian ini belum ada namanya. Ya, Mbak. Ambil aja kan. Nanti untuk kamu belajar. Soal hari sah, kalau sah, bisa itu benar. Oke, tinggal 2 orang lagi. Gak apa-apa, lanjut terus. Ada waktu tinggal ya. Lebih kurang 15 menit. Ya, tulis. Kelompok. Karena ada sudah satu lagi. Salah nggak tuh kayak gitu. Kelompoknya ini tulis 20 ya. Siapa yang datang? Dia itu. Iya. Ya. Kemudian ada aja.
Oke. Satu orang lagi. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk lembar kerjanya ini Bapak evaluasi dan Bapak nilai di rumah dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Jadi teman-teman, kita masuk di slide selanjutnya yaitu kita masuk di kesimpulan dan hasilnya. Yang menjadi kesimpulan di sini adalah bahwa akuntansi dan perbankan adalah merupakan dasar bukan hanya untuk para profesional, tetapi untuk setiap individu yang ingin mandiri secara finansial. Yang pertama yaitu fondasi keuangan yang sehat. Akuntansi dan perbankan membentuk dasar pengelolaan keuangan yang sehat baik untuk pribadi maupun untuk entitas bisnis atau untuk suatu bisnis. Yang kedua ada kuasai prinsip dasarnya. Apa prinsip dasarnya adalah investasikan waktu untuk memahami prinsip-prinsip ini karena memberdayakan Anda dalam setiap aspek finansial. Yang ketiga ada analisis cerdas keputusannya tepat. Gunakan pengetahuan ini untuk menganalisis laporan, menilai investasi dan membuat keputusan yang lebih akurat dan lebih bijak. Yang keempat ada literasi dan untuk kesejahteraan. Maksudnya apa? Mari bersama meningkatkan literasi keuangan untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Oke. Kemudian di kesimpulan selanjutnya adalah fondasi keuangan yang kuat dimulai dari prinsip-prinsip akuntansi yang sehat. Salah satunya adalah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi bukanlah sekedar kepatuhan melainkan sebuah investasi dalam transparansi dan stabilitas keuangan. Prinsip-prinsip ini adalah bahasa universal atau bahasa umum. Universal itu adalah umum. Bahasa latinnya universal. Bisnis yang memungkinkan komunikasi keuangan yang efektif dan terpercaya. Ada tiga bilang pertama, bangun kepercayaan. Ada tadi saya tadi dengan keuangan yang kemudian tingkatkan transparansi. Jadi dalam pelaporan keuangan, pencatatan keuangan, transparansinya ditingkatkan. Itu transparannya harus jelas. Transparannya harus jelas dalam membuat laporan keuangan. Yang ketiga, dorong pertumbuhan. Jadi di dalam laporan keuangan tadi, pertumbuhannya ditumbuhkan. Itu menjadi kesimpulan untuk teman-teman. Mungkin hanya itu untuk materi kita hari ini. Selanjutnya kita masuk di bentuk atau doa.
untuk memimpin doa menutup pelajaran kita hari ini kepada ketua kelas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana anjurna wa terima kasih para teman-teman. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nanti kak